Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa in asdaqul hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhtasatuha wa kullu muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah, segala pujiannya milik Allah. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah dengan memanfaatkan semua karunia dan nikmat Allah ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kewajiban kita terhadap nikmat-nikmat Allah taala ini adalah mensyukurinya. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kemudian salawat beserta salam kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki pilihan Allah, ya, yang membawa dan mengemban serta melaksanakan risalah Allah, yang telah mengeluarkan kita dari kegelapan jahiliyah menuju alam terang benderang cahaya nur Islam. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita terkait tentang menyingkap hakikat kehidupan alam jin. Sekali lagi sampaikan bahwa mengimani yang gaib ini adalah suatu kewajiban bagi orang-orang yang beriman, karena Allah Subhanahu wa taala menyematkan sifat orang-orang yang bertakwa itu. Yang pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, yang mereka yang beriman kepada yang gaib, ya. Yang gaib di sini adalah gaib, sesuatu yang tidak terindra, tidak nampak oleh kita, tidak terasa oleh kita, tidak terdengar oleh kita, ya. Tidak terindra oleh kita, tapi diinformasikan, dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran atau di dalam hadis-hadis Rasulullah yang sahih. Baik, akan kita lanjutkan kajian kita pada kesempatan kali ini. Kali ini kita akan mencoba membahas tentang hukum menyembelih, ya, sembelihan untuk jin atau menyembelih binatang untuk persembahan, ya. Para ulama itu sepakat bahwa menyembelih untuk bangsa jin adalah haram hukumnya. Bahkan ini adalah merupakan salah satu perbuatan syirik, karena itu adalah sembelihan yang diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang muslim tentu tidak boleh memakannya. Tidak boleh memakan sesembahan, ya, persembahan atau hewan yang disembelih dan dipersembahkan, ya, untuk sesaji, ya. Apalagi melakukannya, memakan hasil sembilan yang dipersembahkan untuk jin atau untuk sesaji, untuk sajin, itu haram hukumnya, ya. Apalagi kita melakukannya, ya. Meskipun demikian, nah ternyata masih banyak orang-orang yang karena tidak tahunya, karena kebodohannya, karena kedunguannya, pada setiap masa dan tempat masih banyak yang melakukan perbuatan-perbuatan kotor ini. Nah, misalnya untuk mengusir jin, dia harus memotong kambing kendit gitu, kemudian kepalanya ditimbun di depan rumah, di depan bangunan-bangunan gitu, seperti itu, ya. Imam Yahya bin Yahya berkata, Wahab berkata kepada saya, sebagian khalifah memerintahkan untuk menggali
sebuah mata air untuk dialirkan pada penduduknya. Nah, kemudian dia menyembelih binatang untuk para jin, agar jin-jin itu tidak mengeruhkan airnya. Lalu dia memberi makan kepada orang-orang dengan daging sembilannya itu. Ketika hal itu terdengar oleh Ibnu Syihab, maka ia berkata, sesungguhnya dia telah melakukan sembilan yang tidak halal baginya. Nanti sembilan tadi dipersembahkan dengan harapan supaya jin-jin itu tidak membuat keruh air tersebut. Nah, juga memberikan kepada orang-orang dengan sesuatu yang tidak halal bagi mereka. Rasulullah SAW melarang untuk memakan sembilan yang beruntukkan kepada bangsa jin. Nah, Ahkamul Marjan halaman 78. Kemudian Ibu Syihab adalah Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri. Ini seorang imam yang hafiz. Beliau ini ahli fikih dan seorang ulama besar, dan dia juga seorang guru daripada Imam Malik rahimahullah. Kemudian Al-Alamah Al-Qadi Badruddin Muhammad bin Abdullah Asyibli berkata, saya mengutip dari tulisan Al-Alamah Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Abu Bakar Hambali. Dia berkata, peristiwa ini sendiri terjadi di Makkah pada tahun dialirkannya mata air. Kemudian Imam Hanabilah di Makkah memberitahu saya bahwa dialah yang telah menyelesaikan pengalirannya dengan tangannya sendiri, dan dia mewakilkannya kepada Khalifah bin Mahmud Al-Kailani secara langsung. Nah, dia berkata, ketika penggaliannya sampai kepada tempat yang disebutkan, salah seorang penggali keluar dari bawah kalian dalam keadaan kesurupan. Dia tidak dapat berbicara, dia tetap dalam seperti itu dalam waktu yang cukup lama. Jadi dia nggak bisa ngomong. Tiba-tiba kami mendengarkannya berkata, wahai kaum muslimin, apakah kalian diperbolehkan untuk menzalimi kami? Nah, rupanya ada jin yang merasa terzalimi. Nah, kemudian dikatakan, biarkan saya yang berbicara dengannya. Kemudian ditanya, dengan apa kami menzalimi mereka? Dia menjawab, kami adalah penghuni tempat ini. Demi Allah, sekali-kali tidak, di dalamnya tidak ada jin muslim selain saya. Mereka mengutus saya kepada kalian. Mereka berkata, kami tidak akan membiarkan kalian lewat dengan air ini di tanah tempat tinggal kami hingga kalian memberikan hak kami. Saya pun menanyakan kepada mereka. Dia berkata, ambillah seekor sapi dan hiasilah dia dengan perhiasan yang paling megah. Lalu kalian pakaikan pakaian kepadanya dan araklah ia dari dalam kota Makkah sampai sini. Sembelihlah ia, lalu buanglah darah ekor dan kepalanya di dalam sumur. Dan sisanya untuk kalian. Dan kalau tidak, kami tidak akan membiarkan air mengalir di tanah ini. Jadi ketika penggalian air ini, ya, ada sang tukang galinya itu kesurupan, kemudian jinnya itu minta diberikan persembahan seekor sapi yang diasih, kemudian disuruh diarak dari kota Mekah sampai ke tempat penggalian sumur tadi. Lalu laki-laki yang kesurupan tadi tersadar dan mengusap wajah dan kedua matanya. Dia berkata, la ilaha illallah, di mana saya? Lelaki itu berdiri dengan kebingungan. Saudara yang dirahmati Subhanahu wa taala, intinya adalah menyembelih untuk binatang, untuk jin ini, menyembelih binatang untuk jin ini adalah diharamkan di dalam agama kita. Walaupun kita masih sering menemukan orang-orang yang memberikan persembahan-persembahan, memberikan tumbal-tumbal dengan memotong binatang-binatang tertentu. Nah, di dalam ilmu sihir, dalam kitabnya Syekh Abdul Salam Bali ini, beliau mengatakan bahwa itu adalah salah satu cara memanggil jin dengan cara tariqatul zab, dengan cara menyembelih binatang. Nah, itulah. Ya. Kemudian mari kita sama-sama sadari, kita sampaikan kepada saudara kita yang masih sering percaya dengan tumbal-tumbal, ya, minta disembelihkan ini, sembelih itu. Nah, kadang-kadang dia juga tidak minta apa-apa. Ada yang minta telur, nah, persembahan-persembahan seperti itu atau sesaji itu diharamkan di dalam Islam. Nah, kemudian selanjutnya adalah bagaimana hukum kita meminta perlindungan kepada jin atau minta pertolongan kepada bangsa jin.
Ini juga masih banyak ya orang-orang umat Islam yang karena dia mungkin saking tidak tahu, kemudian dia, apalagi jin itu mengaku dia jin muslim gitu ya, kemudian mereka meminta pertolongan atau bekerja sama, berinteraksi, beristi'anah dengan jin, bangsa jin. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang hukum daripada meminta perlindungan kepada jin ini di dalam surat Jin ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahwasanya ada beberapa laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada bangsa jin, kepada beberapa laki-laki dari kalangan jin, maka fazaduhum rahaqa, maka jin-jin itu hanya akan menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Jadi dari ayat ini muhkamat sekali, jelas sekali, tidak usah perlu banyak penafsiran bahwa ketika orang meminta pertolongan dengan jin, maka jin-jin itu hanya akan menambah dosa dan kesesatan. Ibnu Katsir berkata dalam tafsirnya, maksudnya kami beranggapan bahwa kami mempunyai kelebihan di atas manusia. Jadi jin itu punya anggapan dia lebih hebat, punya kelebihan dari manusia. Karena itu ketika turun di suatu lembah atau tempat-tempat yang angker, kalau di tempat kita, di negeri kita di Indonesia ini, atau yang sejenisnya, mereka meminta perlindungan kepada kami, kepada bangsa jin. Nah, ini kalau ini di tempat kita, ya, para sopir-sopir itu kalau lewat jembatan yang sepi dia ngelakson tin gitu. Nah, ketika hatinya kenapa ngelakson? Minta izin kepada penghuni jembatan. Atau ya banyak sekali amit-amit dan segala macam. Ya. Nah, sebagaimana kebiasaan bangsa Arab di masa jahiliyah, mereka suka meminta perlindungan kepada penguasa dari kalangan jin di suatu tempat supaya tidak berbuat jahat kepada mereka. Nah, kadang-kadang di negeri kita pun juga masih banyak seperti ini. Nah, sebagaimana hanya ketika salah seorang di antara mereka memasuki negeri musuhnya dengan pengawalan ketat dari para serdatunya, tatkala jin melihat bahwa manusia meminta perlindungan kepada mereka dikarenakan takut, jin-jin tersebut semakin membuat mereka merasa semakin takut. Jadi ketika orang itu takut, merasa takut, kemudian minta perlindungan kepada jin, maka jin-jin akan membuat orang itu semakin takut, semakin segan, ngeri dan was-was, sehingga mereka menjadi manusia yang paling takut dan paling sering meminta perlindungan kepada bangsa jin. Ya, hal itu sesuai dengan yang dikatakan oleh Qatadah. Maka jin-jin itu hanya akan menambah dosa dan kesalahan bagi mereka. Fasatuhum rohaqa, sehingga jin itu semakin berani kepada mereka. Kalau bahasa anak sekarang, dia semakin melunjak kepada manusia ketika kita meminta perlindungan kepada bangsa jin. As-Suddi berkata, seseorang bepergian dengan keluarganya, dia sampai pada suatu tempat dan dia mampir di situ, lalu dia berkata, saya berlindung kepada penguasa lembah ini dari kalangan jin, supaya saya, harta, anak atau binatang ternak saya tidak diganggu. Menanggapilah ini Qatadah berkata, jika manusia meminta perlindungan kepada jin, kepada selain Allah, ya bangsa jin atau mungkin yang lain gitu, niscaya jin akan menambah dosa dan kesalahan kepada mereka. Nah, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ikrimah. Nah, dia berkata, sebenarnya bangsa jin itu takut dengan manusia. Ibnu Abi Hatim beliau meriwayatkan dari Ikrimah, itu dia berkata bahwa sebenarnya jin itu takut dengan kita, dengan manusia. Sebagai manusia takut kepada mereka, bahkan lebih takut kepada mereka. Jadi manusia, sebenarnya jin itu lebih takut kepada kita sebenarnya manusia. Nah, apabila suatu manusia berhenti pada suatu lembah atau suatu tempat, ya, sebenarnya jin-jin itu sudah kabur dia dari situ. Akan tetapi kemudian ada pemimpin dari bangsa jin ini, jadi jin itu sebenarnya berkabilah-kabilah gitu. Ya. Dia berkata, karena kemudian pemimpin mereka, manusia berkata, kami berlindung kepada penguasa lembah ini, dari bangsa jin. Maka jin mendengar itu. Nah, kemudian dia berkata, sepertinya mereka itu takut kepada kita. Nah, jadi
Ketika ada orang lewat satu lembah, satu tempat yang angker, kemudian dia takut minta perlindungan kepada penghuni lembah itu. Ya, kalau bangsa orang Jawa itu bilang minta perlindungan kepada yang bau reksa bumi itu. Ya, maka jin mendengar itu dia semakin berani. Ya. Nah, akhirnya jin-jin itu mendekati mereka dan menimpakan kegilaan, kedunguan dan sebagainya sampai menjadi kesurupan. Nah, ini jadi sebenarnya jin itu takut ketika kita melewati tempat mereka sekalipun, dia itu akan lari dia. Tapi karena salah satu pemimpin dari manusianya itu sendiri, dia berkata, saya berlindung kepada penghuni lembah ini, maka dia mendengar itu, dia malah menjadi semakin berani. Nah, demikianlah meminta perlindungan kepada jin termasuk perbuatan syirik. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ganti yang lebih baik kepada kita. Diriwayatkan dari Khawlah binti Hakim, ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memasuki rumah dan berdoa, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk yang diciptaannya. Niscaya dia tidak akan ditimpa mara bahaya hingga dia beranjak dari tempat itu. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, ketika kita melihat tempat-tempat yang angker, tempat-tempat yang ya mungkin kita yang asing di situ, inilah doanya. Baca doa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk ciptaannya. Maka kata Rasulullah, niscaya tidak akan ditimpa mara bahaya hingga dia beranjak dari tempatnya itu. Kita berhenti gitu, misalnya kita di satu istirahat di satu tempat, baca aja a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Maka insyaallah tidak akan mendapatkan bahaya apa. Bahkan binatang berbisa pun tidak akan mengganggunya. Imam Muslim meriwayatkan di dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah SAW lalu berkata, wahai Rasulullah, tadi malam saya telah disengat kalajengking. Beliau bersabda, seandainya sore harinya kamu mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk ciptanya. Insya Allah dia tidak akan menyakitimu. Nah, ini perlunya kita doa ini ya. Kita baca pagi dan petang. Maka di dalam Al-Ma'surat itu doa ini ada. Rangkaian doa Al-Ma'surat yang dibaca pagi dan petang itu ada doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Maka insya Allah sampai kalau dibaca sore hari sampai pagi kita tidak akan diganggu oleh binatang-binatang berbisa termasuk kalajengking tadi. Ya. Abu Dawud meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, setiap Rasulullah melakukan perjalanan, melakukan safar dan tiba pada waktu malam, beliau berdoa, ya ardu rabbi wa rabbuka Allahu a'udzu billah min syarri ma wasyarri ma fika wasyarri ma yadubbu alaik. A'udzu billahi min asyadin waswadin wa minal hayyah wal aqrabi wa min sakinil balad wa min waladin wa ma walad. Wahai bumi, Rabbku dan Rabbmu adalah Allah. Rasulullah SAW itu kalau melakukan satu perjalanan, ya, tiba di suatu dua malam, beliau berdoa, wahai bumi, ya ardu Rabbi wa rabbukallah. Wahai bumi, Rabbku dan Rabbmu adalah Allah. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatanmu, kejahatan makhluk yang ada di dalammu, dan kejahatan makhluk yang merayap di atasmu. Aku berlindung kepada Allah dari singa warna hitam, kalajengking dan ular, dan dari penghuni negeri, dan dari yang bisa beranak dan anak yang dilahirkannya. Nah, ini doa yang dihasilkan Rasulullah ketika kita dalam satu perjalanan kemudian memasuki suatu malam. Al-Hafiz Ibnu Abjar menghasankan hadis ini. Beliau berkata, karena sebagian diriwayatkan dengan metode yang tahdits, cerita.
Al-Khattabi berkata, adapun maksud dari penghuni negeri adalah jin yang menghuni bumi situ. Sedangkan negeri adalah tempat sarang-sarang binatang meskipun di sana tidak terdapat bangunan dan perumahan. Nah, barangkali yang dimaksud dengan ayah di sini adalah iblis dan anak yang dilahirkan adalah bangsa jin dari bangsa setan dari kalangan jin. Nah. Imam An-Nawawi berkata, warna hitam adalah manusia karena setiap manusia dinamakan hitam. Diriwayatkan dari Alim bin Fatik bahwa dia berkata, saya kehilangan unta. Lalu saya bergegas mencarinya hingga ketika sampai suatu sudut negeri Irak, kendaraan saya mogok. Lalu saya mengikatnya kemudian berdendang. Saya berlindung kepada penguasa lembah ini. Saya berlindung kepada pembesar lembah ini. Setelah itu saya meletakkan kepala di atas unta. Tiba-tiba ada suara menyeru dan berkata di malam hari. Nah, ini cerita-cerita keghaibannya. Ketahuilah, berlindunglah hanya kepada Allah sang pemilik kemuliaan. Lalu bacalah beberapa ayat dari surat Al-Anfal. Esahkanlah Allah dan jangan kamu pedulikan kengerian bangsa jin. Maka saya pun bangun dalam keadaan terkejut, lalu kukatakan, hai sang penyeru, apa yang kau katakan? Apakah petunjuk ataukah penyesatan? Dia menjawab pertanyaan saya, ini adalah utusan Allah yang mempunyai banyak kebaikan dan mengutusnya untuk mengajak kepada keselamatan dan mencegah manusia dari kehinaan dan menyuruh untuk sholat dan berpuasa. Inilah sebab masuk Islamnya Kharim bin Fatik. Imam Al-Qurtubi berkata, tidak dilakukan lagi bahwa meminta perlindungan kepada bangsa jin dan tidak meminta perlindungan kepada Allah adalah kufur atau syirik. Ya, jadi ini sekarang itu kan banyak orang yang bekerja sama dengan jin sehingga jin-jin tersebut bisa melakukan ini dan itu. Ada orang bisa terbang, bisa jalan di atas air, padahal ibadahnya ya sebegitu-gitu saja, masih sering buka aurat, berani buka aurat gitu. Nah, jadi kita lihat seperti itu ya. Banyak sekali orang yang ilmu sihir yang bekerja sama dengan jin. Nah, lalu bagaimana dengan meminta pertolongan kepada jin? Dasar terapi yang dilakukan para dukun-dukun tukang sihir adalah meminta pertolongan kepada jin dan setan. Ya. Jadi meminta pertolongan kepada jin itu juga termasuk hal yang diharamkan di dalam Islam. Sebenarnya dilakukan oleh tukang-tukang sihir, ya, para dukun. Dia meminta pertolongan kepada jin dan setan, dan ini adalah perbuatan syirik karena itu telah termasuk meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita sering menyampaikan al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, sedangkan yang lebih parah lagi dari itu adalah bahwa setan-setan tidak membantu seorang tukang sihir dan dukun, baik dengan perkataan maupun perbuatan, hingga dia kafir kepada Allah. Semakin seseorang dekat dengan tukang sihir atau dukun, dia pun semakin bertambah durhaka dia kepada Allah. Maka setan-setan pun semakin bertambah dekat dan patuh kepadanya. Ketika masih kecil, ini Syekh Abdul Salam Bali, ya, Syekh ini sering mendengar bahwa seorang tukang sihir yang terkenal tidak akan bisa mempraktikkan sihirnya sampai dia menempelkan ayat Al-Quran di bawah kedua kakinya. Ya. Lalu dia masuk ke WC dengannya. Karena itu setan lalu menolongnya dan mendatangkan sesuatu kepada dalam rumahnya. Nah, ini adalah bekerja sama dengan jin atau jin dengan cara torikotun najasah, ya, dengan cara-cara yang najis, atau dengan torikatus sufliyah, dengan cara-cara yang hina. Ya, dia dengan menuliskan ayat suci Al-Quran di dalam kakinya, kemudian dia masuk ke WC. Nah, itu sebagai syarat untuk memanggil jin agar dia mau menolong para dukun tukang sihir ini. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah merupakan sesuatu kekafiran yang terang-terangan dan sudah diketahui bahkan oleh tukang sihir itu sendiri. Tetapi menyedihkan adalah banyak di kalangan tukang sihir yang kafir kepada Allah tetapi dia tidak mengetahuinya. Ya, banyak sekali yang menggunakan ayat-ayat Al-Quran yang dibalik-balik gitu dengan cara thariqat tangkis gitu. Ya, kemudian untuk memanggil bangsa jin. Nah, para sahabat sekalian, saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, sering banyak pertanyaan, apakah jin menempati rumah-rumah manusia? Ya, ini kadang-kadang
Orang sering juga salah dalam hal ini memanggil orang-orang indigo untuk melihat rumahnya, apakah ada jinnya apa enggak. Mari kita lihat, apakah jin juga menempati rumah-rumah kita, rumah manusia. Ya. Bahwa kita sering mendengar bahwa rumah sipulan atau tempat sipulan ditempati oleh bangsa jin. Ya. Apakah pernyataan seperti ini benar? Nah, sebenarnya permasalahan ini ada kebenarannya dan ada juga salahnya. Tidak semuanya benar, tidak semuanya salah. Nah, kebenarannya adalah bahwa permasalahan ini pernah bisa terjadi serta dapat pula disaksikan. Syariat Islam juga mengabarkan tentang hal itu. Pada pembahasan yang lalu telah kita sebutkan kisah seorang pemuda dari kalangan Ansor yang mendapati jin dalam bentuk ular di dalam rumahnya. Nah, kisah serupa dapat kita temukan di dalam kitab Sahih Muslim. Ya, bentuk ular dalam rumah ketika ada seorang pemuda yang mau bersihat kepada Rasulullah SAW, kemudian dia pulang ada sesuatu yang, kemudian tiba-tiba melihat istrinya ada depan pintu, kemudian mau dipanahnya istrinya ini. Nah, kemudian ya abang sabar dulu, lihat apa ada apa di dalam. Kemudian dia di kamarnya ada seekor ular yang melihat di kamar. Kemudian ular itu dipanah. Nah, dipanah, kemudian dibuang, belum mati ular ini. Kemudian di dalam riwayat itu entah siapa duluan yang mati, pemudanya itu atau ular yang mati duluan. Kemudian kita Rasul mengatakan sesungguhnya di Madinah ini ada jin-jin yang sudah masuk Islam. Maka kalau dia masuk rumah, kita beri kesempatan dia 3 hari, ya, atau kita ancam dengan azab-azab Allah. Kalau dia baru, maka bunuhlah. Abdullah bin Muhammad bin Khurshi berkata, Hasan bin Zubair berita kepada kami dari Abi Ilyas dari Abu Ibad bin Ishaq, ya. Dari Ibrahim bin Muhammad bin Talhah dari Sa'ad bin Abu Waqqas radhiyallahu anhu. Dia berkata, ketika aku berada di luar rumah, tiba-tiba utusan istriku datang dan berkata, istri Anda memanggil. Akan tetapi aku tidak mempercayai, namun aku tetap masuk ke dalam rumah lalu bertanya, ada apa? Nah, istriku berkata, ular ini, sambil menunjuk ke arah ular. Ya. Pernah saya lihat di kampung pedalaman ketika saya mampir di sana. Ketika saya lama tidak melihatnya, tiba-tiba saya melihatnya sekarang. Ular itu memang pernah saya lihat, saya mengenalinya dari matanya. Maka saat berkata kepada ular ini, setelah melakukan puja-puji kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala, membaca hamdalah, sesungguhnya kamu telah menyakiti saya, dan saya bersumpah kepada Allah, jika saya melihatmu sekali lagi saya akan membunuhmu. Maka ular itu pun keluar, dia meluncur keluar dari pintu rumahnya. Nah, jadi sebelum dia dibunuh, nah, maka diancam dulu ketika ada ular di dalam rumah. Nah, dia diancam oleh Sa'ad bin Waqqas ini. Dia mengatakan, ya, dia memuji Allah dulu, kemudian dia berkata pada ular tersebut, sesungguhnya kamu telah menyakiti saya, dan saya bersumpah kepada Allah, jika saya melihatmu sekali lagi saya akan membunuhmu. Rupanya ular ini ketakutan. Ibnu Aqil menceritakan, kami mempunyai sebuah rumah di Az-Zafar, salah satu kota di kawasan Baghdad. Nah, setiap kali ada orang yang menempatinya, mereka mati. Mereka akan mati suatu ketika. Seorang laki-laki yang hafal Al-Quran datang dan menempati rumah itu. Kami melihatnya keluar dengan selamat. Maka tetangga di sekitar merasa heran dan bertanya. Maka orang ini berkata, ketika saya menginap di rumah itu, saya melakukan sholat isya, lalu yang membacakan beberapa ayat dari Al-Quran. Tiba-tiba ada seorang pemuda yang muncul dari sumur. Dia mengucapkan salam kepada saya, maka saya pun merasa takut. Lelaki dari dalam sumur tadi berkata, tidak apa-apa, tenanglah. Ajarkanlah sesuatu dari Al-Quran kepada saya. Maka rasa takut saya pun putus. Sudah, lalu saya bertanya kepadanya, bagaimana cerita tentang rumah ini sebenarnya? Dia menjawab, kami adalah kawanan jin muslim. Kami membaca Al-Quran dan melakukan sholat, sementara yang menempati rumah ini adalah orang-orang yang fasik. Mereka gemar melakukan pesta dan minuman khamr, maka kami pun mencekik mereka. Saya lalu berkata, jika kamu muncul pada malam hari seperti ini, saya takut kepadamu, dan lebih baik kamu muncul pada siang hari. Dia berkata, ya, maka jin tadi muncul pada siang hari, saya pun menjadi terbiasa dan akrab dengannya. Masya Allah. Jadi ada sebuah rumah di Baghdad, cerita ini dihuni oleh jin-jin muslim. Nah, kemudian
Ada yang sering menghuni situ, kalau orang dia banyak maksiat, orang fasik ya, minum khamr, macam-macam maksiat di situ, kemudian jinnya marah mencekiknya sampai dia setiap orang masuk itu meninggal. Nah, ketika ada orang penghafal Al-Quran masuk ke situ, maka dia malah minta diajarin membaca Al-Quran. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Subhanahu wa taala, banyak sekali cerita-cerita dan kisah-kisah nyata mengenai hal-hal seperti ini dan sebagainya. Ya. Adapun sisi kebatilannya adalah terkadang banyak orang yang menyebarkan kisah dari peristiwa-peristiwa seperti ini dengan penuh dusta dan kebohongan, ya, demi tujuan pribadi dan kepentingan duniawi saja. Nah, Syekh Yasin Ahmad Id berkata, pada beberapa tahun silam wafatlah seorang lelaki di sebuah perkampungan. Dia meninggalkan rumah yang sangat indah, ya, megah dan terasing dari rumah-rumah yang lain. Bangunan rumah itu sangat luas, kamarnya sangat banyak, dan dihiasi dengan berbagai jenis lukisan dan perhiasan yang sangat menarik dan indah dipandang. Di halaman rumah ada air mancur yang dibangun dengan menggunakan marmer lembut. Di sekitarnya juga terdapat beberapa jenis patung dengan berbagai corak dan warna, sementara air mancur keluar dari mulut-mulutnya. Lelaki itu tidak mempunyai anak yang mewarisnya. Setelah pemiliknya wafat, rumah itu tidak pernah dihuni manusia, ditinggalkan kosong begitu saja. Maka kaum kerabatnya sepakat untuk menjualnya. Mereka berpikir bahwa harganya akan sangat mahal dan mereka pasti akan mengantongi uang yang sangat melimpah. Nah, ketika mengumumkan, ya, bahwa rumah itu akan dijual, tiba-tiba tersiar berita bahwa rumah itu dihuni oleh bangsa jin. Di dalamnya juga terdapat jin ifrit. Berita tersiar secara luas hingga terjadi buah bibir orang-orang di kala begadang dan di tempat-tempat perkumpulan mereka. Jika ada orang yang tidak mempercayainya berita ini, dia akan pergi melihat rumah itu pada malam hari. Kembalinya dari sana, dia akan menyaksikan bahwa rumah itu benar-benar dihuni oleh setan. Maka orang-orang pun tidak ada yang berminat untuk membelinya. Ahli warisnya juga merasa ketakutan dan risiko buruk di kemudian hari. Apalagi sudah ada orang yang telah membayar dengan harga seperempat harga totalnya. Nah, pada sore harinya kemudian ada seorang pemuda menuju rumah itu dengan membawa senapan sebagai sarana penolong baginya saat diperlukan. Nah, ketika sampai di rumah tersebut, dia beristirahat sebentar. Setelah memadamkan lilin, dia pun tidur. Tidak berapa lama dia merasakan ada seorang menarik selimutnya, maka dia pun memeganginya dengan sekuat tenaga. Dia bertanya, siapakah yang menarik selimutku ini? Orang itu, saya adalah jin ifrit dan saya mesti mengambil selimutmu, karena kalau tidak aku akan memakai tubuhmu. Tiba-tiba pemuda itu melepaskan selimutnya dan dipegangnya sehingga menyebabkan jin ifrit jatuh terlentang. Lalu pemuda itu menginjak dadanya dan mengarahkan senapan di kepalanya. Kemudian beritahukan kepada saya, siapa Anda? Maka dia pun merasa sangat takut kepadanya, lalu dia berkata, lepaskan saya akan memberitahukan hakikat diri saya kepada Anda. Nah, kemudian berbicara, wahai ifrit, orang itu, saya bukan ifrit dan saya juga bukan jin, tetapi saya adalah manusia seperti Anda. Nah, jadi ada orang yang suka nakut-nakuti rupanya untuk mengelabui supaya rumah tadi tidak laku. Nah, ternyata ketika ditangkap kemudian mau ditembak, dia baru ngaku bahwa itu bukan jin. Nah, ini cerita-cerita yang terkait dengan penghuni rumah jin yang ada di dalam rumah. Tetapi dia dikatakan bahwa ketika rumah itu, jin penghuni rumah itu tergantung dengan penghuninya. Kalau orangnya orang-orang beriman, maka jin-jin yang ada di situ adalah jin-jin yang beriman. Kemudian ketika orang-orangnya fasik, maka orang-orangnya banyak jin fasik yang ada di situ. Nah, kaum muslimin dan muslim yang berbahagia, lalu bagaimana ketika di dalam rumah kita ini terasa terjadi ada gangguan yang membuat kita tidak nyaman di dalam rumah kita. Nah, misalnya di rumah kita ini sering terjadi ada suara-suara yang tidak tahu di mana, kemudian rumah kita terasa suasana tidak nyaman. Setiap di rumah ini ada keluarga kita yang tidak betah, di tempat lain menjadi nyaman. Nah, ada beberapa ciri-ciri gangguan jin di dalam rumah. Maka bagaimana cara kita mengusir jin dari rumah ini?
Nah ini juga kalau kita pakai cara-cara perdukunan, ini juga ada yang dengan suruh motong binatang, yang membuat persembahan-persembahan seperti tadi. Ada yang membuat tumbal-tumbal di pojok-pojok rumahnya. Nah, lalu bagaimana cara kita mengusir jin yang sudah berada di rumah? Tentunya ini jin-jin yang jahat gitu, jin yang fasik, jin kafir gitu. Nah, dan kalau Anda merasa yakin bahwa di dalam rumah terdapat jin, maka cara pengusahannya adalah sebagai berikut. Ini Syekh Abdul Salam Bali ya memberikan petunjuk kepada kita bagaimana kita mengusir jin dari rumah. Yang pertama adalah ajaklah 2 orang untuk menemani Anda pergi ke rumah itu. Lalu katakan ketika masuk rumah itu, katakan kepada bahasa jin itu, ya boleh dengan bahasa Arab atau bahasa Indonesia. Unasidukum bi'adilati akhudhu alaikum Sulaiman an takhruju wa tarhalu min baitihim atau min baitina. Unasidukumullah an takhruju wa la tu'tu ahada. Saya mengajak kalian kepada perjanjian yang diberikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Kepada kalian, hendaklah kalian keluar dari rumah ini, ya, atau keluar dari rumah kami. Saya mengajak kalian atas nama Allah, ya, untuk keluar dan jangan sekali-kali sekalian menyakiti siapapun. Nah, ulangilah hal ini, melakukan ini seperti selama 3 hari. Ya, usir jadi bilangin seperti itu. Unasitukum bil ahdi ladzi akhadha 'alaikum Sulaiman an takhruju wa tanhalu min baitihi atau min baitina. Ya. Unasitukumullah an takhruju wa la tu'tu ahada. Nah, setelah itu jika sudah diusir kayak gitu, dia masih terasa juga rumah itu terasa gangguannya sangat terasa sekali, maka jika Anda mengetahui bahwa di dalam rumah itu terdapat sesuatu, maka ambil air, ya. Kita bisa ambil air, ditempatkan dalam sebuah bejana setelah ember atau bak gitu. Kemudian diletakkanlah jari kita ke dalam air tersebut, masukkan. Lalu dekatkan mulut kita ke dalam air itu, ya. Kemudian bacalah doa ini, ya. Bismillahi amsayna billahi alladzi laisa minhu syai'un mumtani wa bi izzatillahi allati la turamu wa la tudan wa sultanillahi al-mani'i nahtajib wa bi asma'ihil husna kulliha a'idum minal abalisa wa min syarri ma syayatinil insi wal jin wa min syarri ma'nin aw masir wa min syarri ma khalaqa wa dar wa bara wa min syarri iblis wa junudih wa min syarri kulli dabbatin anta akhidum min nasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim. A'udzu bima sta'adza bihi Ibrahim wa Musa wa Isa wa Muhammadun min syarri ma khalaqa wa dar wa bara wa min syarri iblis wa junudih wa min syarri ma yabghi. Setelah itu bacakan surat As-Saffat ayat 1 sampai 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-saffati saffa, faz-zajirati zajra, fattaliyati dzikra. Inna ilahakum lawahid. Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bi zinatil kawakib wa hifdhan min kulli syaitanin marid. La yasma'una ila al-mara'il a'la wa yuqdafu min kulli janib dhuhurahu wa lahum 'adabun wasib ila man khatifa al-khatfata fa atba'u shihabun saqib. Kemudian setelah itu percikkanlah air ini, air yang sudah dibacakan doa dan surat As-Saffat 1 sampai 10 tadi. Percikkanlah dia kepada setiap sudut-sudut rumah, sudut-sudut kamar. Ratakanlah di setiap sudut-sudutnya, maka dengan izin Allah mereka akan keluar dari rumah tersebut. Nah, beginilah cara pengusiran jin secara syar'i yang ada di rumah, di rumah-rumah kita. Ya. Jadi, maka yang diperlukan kita adalah mengikhlaskan niat ketika berdoa, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meminta pertolongan kepada Allah, Rabb langit dan bumi. Nah, ini blok keikhlasan kita dan keyakinan kita. Dan waspadalah
Jangan sekali-kali kalau sudah menggunakan cara ini Anda berpaling dari tuntunan syariat ini, kemudian beralih mencari kesesatan, memanggil dukun, paranormal untuk mengusir jin dari rumah itu. Nah, karena dengan begitu Anda telah akan mendapatkan kesengsaraan dan malapetaka. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Abdul Salam ini, akan menjadikan kita orang-orang yang meminta tolong hanya kepada Allah semata dan berserah diri hanya kepadanya dan berlindung kepada kekuasaannya. Nah, jadi mudah sekali ketika di rumah kita ada terasa tidak nyaman, ada ruang-ruang tertentu tidak nyaman, maka ambil air, ajak 2 orang pada sore hari, kemudian bacakan doa tadi yang saya sampaikan tadi, ya. Kemudian airnya dipercik-percikkan ke sudut-sudut rumah. Nah, itulah bagaimana cara kita mengusir jin dari rumah kita. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian terkadang manusia ini begitu takutnya dengan jin, padahal martabat jin itu lebih rendah dan lebih hina daripada manusia. Kita ini lebih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abu Bakar Al-Jazairi berkata, sesungguhnya derajat dan martabat jin meskipun dari kalangan jin yang soleh itu lebih rendah dan lebih hina daripada manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala Sang Pencipta telah menetapkan dan menyatakannya kemuliaan manusia di dalam firman-Nya dalam surah Al-Isra ayat 70. Walaqad karamna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa waddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Ya, kita termasuk anak-anak Adam. Sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam dan keturunannya. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Nah, pemuliaan seperti ini belum pernah dinyatakan kepada bangsa jin, baik di dalam satu kitab Allah, salah satu kitab Allah, maupun melalui lisan salah seorang dari Rasulnya. Nah, dengan begitu jelaslah bahwa derajat dan martabat kita, martabat manusia itu lebih tinggi daripada jin. Yang menunjukkan hal itu adalah perasaan jin bahwa mereka mempunyai kekurangan dan kelemahan dibandingkan manusia. Sedangkan ini semua diperkuat dengan adanya fakta bahwa para jin merasa dihormati dan dimuliakan tatkala manusia meminta perlindungan kepada mereka. Karena dengan hal tersebut berarti manusia mengagungkan, meninggikan derajat para jin itu. Padahal sebenarnya mereka itu adalah tidaklah demikian. Mereka derajat di bawah manusia. Nah, karena manusia memuliakan mereka, akhirnya jin-jin tersebut semakin menyesatkan dan membuat manusia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana disampaikan dalam surat Jin, ketika berbicara mengenai mereka, Allah berfirman, "Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa." Ini tadi di awal saya sampaikan surat Jin ayat 6. Dan sesungguhnya dan bahwasanya ada beberapa laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada jin, kepada laki-laki dari bangsa jin, maka jin-jin itu hanya akan menambah bagi mereka dosa dan kesesatan. Nah, bukti dari hal ini adalah jika manusia yang bertawasul mengambil perantara kemudian menyampaikan kebutuhan kepada mereka, meminta kepada Allah tapi mengambil perantara kepada bangsa jin atau kepada nama-nama para pembesar-pembesar mereka atau bersumpah dengan para leluhur-leluhur mereka, maka para jin itu akan mengabulkan permintaannya dan memenuhi kebutuhannya. Nah, semua itu disebabkan oleh karena jin-jin tersebut merasa lemah dan hina di hadapan manusia yang beriman kepada Allah dan beribadah kepadanya dengan mengesahkan zatnya, baik pada sisi uluhiyahnya, ibadahnya,
nama-nama dan sifatnya. Nah, adapun manusia yang musyrik dan kafir, mereka lebih hina dan lebih rendah dibandingkan jin-jin yang soleh. Nah, jadi manusia yang soleh, ya, jin yang soleh, sesoleh apapun jin itu dia lebih derajat lebih di bawah daripada manusia yang soleh. Tetapi kalau manusia-manusia yang musyrik, ya, manusia-manusia yang kafir, munafik, fasik, mereka lebih hina, lebih rendah dibandingkan dengan jin-jin yang soleh. Nah, jadi seperti itu. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, rahmat Subhanahu wa taala, satu bahasan lagi, insyaallah terkait dengan menyingkap kehidupan jin ini. Nah, apakah jin itu bisa menyakiti manusia? Ya, ini satu pertanyaan. Nah, apakah jin bisa menyakiti manusia, bisa merusak organ tubuh manusia? Syekh Abu Bakar Al-Jazairi berkata, sesungguhnya fakta yang menyatakan bahwa jin menyakiti manusia tidak bisa dipungkiri berdasarkan tetapnya dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah dan realita-realita yang pernah terjadi. Ya. Kalaulah bukan karena tirai-tirai penghalang dari para malaikat alaihissalam yang diperintahkan Allah untuk menjaga manusia, niscaya tidak seorang pun yang selamat dari gangguan jin dan setan ini. Jadi Allah memang perintahkan malaikat untuk menjaga, malaikat hafazah, ya, menjaga manusia, orang-orang bertakwa tentunya. Yang demikian itu karena manusia tidak dapat melihat mereka, dan bahwa adanya kemampuan mereka tidak berubah bentuk dalam waktu yang irati cepat, dan juga karena tubuh mereka sangat halus dan lembut sehingga kita tidak dapat merasakan dan menyentuhnya. Nah, ini ibarat kita ini udah bangsa jin itu. Kalau jin mau menyerang kita mudah sekali kalau tanpa pertolongan Allah, perlindungan Allah dengan memerintahkan malaikat untuk menjaga manusia. Kenapa? Karena mereka melihat kita, sementara kita tidak bisa melihat mereka. Mungkin disampaikan oleh Allah dalam surah Al-A'raf ayat 27 bahwa mereka itu bisa melihat kamu dari suatu tempat yang kamu nggak bisa melihatnya. Nah, ini ibarat kita berantem, ya, tinju. Mata kita ditutup, mereka bisa melihat kita, kita nggak bisa melihat mereka. Ini tinggal dipukul-pukul aja. Maka Allah perintahkan, dikatakan di sini, kalaulah bukan karena tirai-tirai penghalang dari para malaikat alaihissalam yang diperintahkan Allah untuk menjaga manusia, niscaya tidak seorang pun yang bisa selamat dari gangguan jin dan setan ini. Jadi maka kita harus berlindung diri kepada Allah dalam menghadapi godaan setan atau gangguan jin ini. Ya. Dari sini dapat diyakini bahwa sebagian jin itu bisa menyakiti atau menzalimi manusia. Apakah karena manusia itu sendiri yang mulai mengganggu mereka, atau menyakiti mereka, ya, misalnya dengan menyiramkan air panas, melemparkan batu, mengencingi mereka, ya, atau menempati tempat tinggal mereka tanpa sadar, sehingga mereka membalas dan menyakiti manusia. Nah, ini banyak kasus-kasus seperti ini. Maka dari itu, ya, untuk akhwat, ibu-ibu, mbak-mbak, kalau habis membuang air panas mesti hati-hati. Baca basmalah dulu paling tidak, baca bismillah, buang air panas. Melemparkan sampah, melempar batu, loncat dari tempat yang tinggi, berlindung pada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak menzalimi mereka. Karena jin itu bisa mengganggu kita, bisa mengganggu manusia karena kezaliman manusia, kesalahan manusia. Gitu. Nah, tapi juga ada memang jin-jin itu dia manusia tak tahu, nggak salah apa-apa, tahu dia mengganggunya. Nah, seperti itu. Ya. Baik. Atau karena sebagian dari jin itu memang ingin menyakiti kita. Nah, ini jin-jin yang zalim itu seperti itu. Iseng dia menyakiti manusia, sehingga mereka pun menyakiti manusia tanpa sebab apapun. Seperti hal itu terjadi antara seorang manusia dengan saudaranya sama manusia. Kadang-kadang juga manusia juga ada yang seperti ini, nggak punya salah, nggak apa, tahu-tahu dia menzalimi saudaranya. Nah, entah karena sebab khusus atau karena hanya ingin menyakiti saja. Hal ini dapat kita saksikan kepada kehidupan manusia yang rusak fitrah. Orang yang fitrahnya rusak, keluar dari fitrah, dia yang lemah iman, dia akalnya serta keinginan mereka yang terlalu melebih-lebih gitu. Syekh Al-Jazairi melanjutkan, pada hadis sahih yang lalu
telah dijelaskan bahwa ketika seorang pemuda dari kalangan asal menusuk jin yang menjelma menjadi ular itu, ular ini pun belum mati, belum akan sampai jin melakukan balas dendam kepadanya lalu membunuhnya, sehingga pemuda tersebut menemui ajalnya ketika itu juga. Sampai-sampai Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Rasulullah SAW, berkata, tidak diketahui mana yang lebih dahulu meninggal menemui ajalnya, pemuda itu atau ular itu, karena ular itu sebenarnya jelmaan daripada jin. Karena kenyataan ini sudah populer dan diketahui banyak orang, kami tidak perlu bersusah payah lagi untuk mencari dan diketahui oleh banyak orang. Kami tidak perlu banyak susah payah untuk mencari bukti dan dalil sebagai menjelasnya. Nah, kita merasa cukupkan dengan peristiwa yang dialami pemuda Ansar yang terdapat di dalam Sahih Muslim tadi. Ketika seorang pemuda Ansar yang mau berperang, kemudian dia balik lagi, rupanya istrinya di depan pintu, di dalamnya ada ular. Nah, ular itu dibunuhnya, dipanah atau di mana. Nah, kemudian antara pemuda dengan ular, entah siapa yang mati duluan itu. Tapi pemuda ini juga meninggal dunia akhirnya karena telah memanah ular jemaah jin tadi. Lebih lanjut, Abu Bakar Al-Jazari berkata, kami akan menyebutkan peristiwa lain yang terjadi di dalam rumah kami sendiri, sehingga membuat kami cukup merasa sedih dan berduka. Jadi Abu Bakar Al-Jazari ini, beliau itu mempunyai seorang kakak perempuan yang bernama Sa'diyah. Ketika masih anak-anak, kami mengikatkan tali pada sebuah dahan pohon kurma yang kuat dan ditarik di loteng rumah dengan posisi kami yang berada di atas loteng. Pada suatu ketika, kakak Syekh ini tadi menarik tali tersebut dan dia tidak mampu menariknya, maka ia pun tertarik tali dan terpelanting ke tanah sehingga menimpa salah satu jin perempuan. Jadi kakaknya tadi jatuh dari loteng, kemudian menimpa jin perempuan. Jin itu merasa tersakiti karena tertimpa kakak saya. Maka jin perempuan ini melakukan balas dendam kepadanya. Dalam mimpinya jin ini selalu menghampirinya 2 atau 3 kali, atau bahkan lebih setiap minggunya. Lalu dia mencekiknya hingga kakak saya ini menendang-nendangkan kedua kakinya. Dia juga meronta-ronta dan bergerak ke sana kemari lainnya seekor kambing yang disembelih, dan dia tidak berhenti-berhenti kecuali setelah dia seperti orang yang sudah tidak bernyawa. Nah, ini karena kezaliman, kesalahan manusia. Maka kami juga sering ketemu kasus seperti ini ketika meruqyah. Ada orang yang jatuh, tiba-tiba dia kena gangguan jin, sakit kepala bertahun-tahun. Nah, ketika diruqyah juga jinnya mengaku bahwa ibu ini 20 tahun yang lalu pernah naik motor dan terjatuh, dan kemudian menimpa saya. Maka dia tidak terima. Kemudian dia menyakiti ibu tadi. Nah, jadi sudah 20 tahun yang lalu diganggu oleh jin yang merasa tersakiti tadi. Nah, sehingga memang bangsa jin itu bisa menyakiti manusia tentunya dengan izin Allah. Nah, pada suatu malam seperti biasanya jin ini mengganggu kakak saya. Nah, ini kita lanjutan dari cerita kakak Syekh Abu Bakar Al-Jazari ini. Nah, pada suatu malam seperti biasanya jin ini mengganggunya. Kakak saya pun meronta-ronta, menendang, mengamuk hingga dia menghembuskan nafasnya yang terakhir sampai dia meninggal. Semoga Allah mengampuni dan merahmatinya. Sampai seperti itu. Ya. Nah, peristiwa ini saya saksikan dengan mata kepala sendiri, kata Syekh Abu Bakar Al-Jazari tadi. Sedangkan orang yang menyaksikan langsung dengan mata kepala tidak sama dengan orang yang hanya mendengar atau kata-katanya saja. Nah, Syekh Abdul Salam Bali mengumpati kisah ini. Inilah yang disebut dengan para ulama dengan istilah kesurupan jin. Ya. Adapun mengenai hakikat dan cara mengobatinya tentang orang kesurupan ini adalah akan kita lanjutkan pada pembahasan pada waktu-waktu yang akan datang. Saudaraku dan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, itulah ya 3 kali pertemuan kita membahas tentang menyikat hakikat kehidupan jin. Itu sudah kita bahas ya, beberapa hakikat kehidupan jin. Mudah-mudahan akan menambah keimanan kita kepada yang gaib, karena jin adalah salah satu makhluk gaib dari Allah Subhanahu wa taala
yang banyak eksistensinya, baik diceritakan di dalam dalil Al-Quran maupun dalil-dalil sunnah yang tidak terbantahkan lagi. Nah, hanya kita ketika menghadapi bangsa jin ini harus banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita ya dari kejahatan setan dari kalangan jin ini. Allah bisa. Mari kita sementara kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.